Halo guys, kembali lagi bersama saya Om Reis. Apa kabar kalian semua? Oke, di sini apa ya? Saya hanya ini dadakan sih sebenarnya, sih bikin video dadakan. Barangkali masih ada yang bertanya-tanya gimana sih? Maksudnya apa sih mobil Nissan Kick? Mobil listrik tanpa charger, pasti mereka bakalan bilang kalau dua mesin tuh pasti hybrid ya. Ya betul sekali, hybrid itu adalah regulasi dari pemerintah. Regulasi pemerintah maksudnya itu entah mobil entah motor, kalau ada dua mesin tuh namanya hybrid. Mau penggerak apapun pasti hybrid kalau dua mesin gitu. Mau penggerak full listrik, mau penggerak mesin combustion atau sama motor listrik, itu tetap hybrid karena ada dua mesin. Itu regulasi pemerintah. Nah, yang berbeda hybridnya Nissan Kick sama mobil-mobil lain itu, jadi si Nissan Kick ini dia untuk penggeraknya itu full motor listrik. Mau kecepatan berapapun yang digunakan itu full motor listrik untuk memutarkan roda depan. Nah, si mesin bensinnya itu dia hanya berfungsi atau menyala apabila si baterai Nissan Kick ini sudah habis, atau habis itu dalam artian di bawah 30%, atau Nissan Kick ini memerlukan tenaga lebih. Pasti mesin combustionnya akan nyala sendiri otomatis. Kalau mobil-mobil yang hybrid yang masih ada mesin combustion yang gerakin roda, kan dia kan gantian. Motor listriknya akan gerakin roda, nanti akan gantian juga si mesin combustionnya akan gerakin roda. Gitu. Jadi ada dua penggerak, ada apa namanya, roda gigi. Kalau si Nissan Kick enggak, dia Nissan Kick ini sama kayak mobil listrik pada umumnya, cuman bedanya dia ada mesin bensinnya buat ngecas atau sebagai genset gitu guys. Ingat ya, beda dengan mobil hybrid pada kayak yang lain, kayak Corolla Cross, hybrid Camry, hybrid apa namanya, R3. Cuman untuk sistem ngecasnya juga ada. Di sini ada tombolnya juga mau ngecas gitu. Untuk kegunaan baterai dari 100% sampai 30% itu sekitar 2 sampai 3 kilo tergantung kondisi jalan. Karena beda-beda si driver atau kaki. Sebenarnya ini mobil Kick ini irit banget, apalagi di dalam perkotaan itu irit banget. Kita bisa gunain untuk fituran pedal. Nah, biasanya pada nggak tahu fituran pedal apa sih. Fituran pedal itu apabila kita gunain teknologi ini Eco nih. Nah, ini Eco. Saya lagi gunain Eco atau Smart. Di sini ada Smart. Ini D biasa. Ini tenaganya untuk full. Ini Smart dan Eco. Nah, Eco dan Smart ini dia bisa teknologi one pedal. Jadi kalau di kemacetan kita tinggal gas. Nanti kalau depannya ngerem, kita lepas gas, dia akan ngerem sendiri. Beda dengan emergency braking ya. Jadi ini one pedal itu Smart dan Eco. Kalau kita lepas gas, dia akan lama-lama akan ngerem sendiri. Semakin mobil kita pelan, dia ngeremnya akan lebih cepat. Nah, dengan teknologi one pedal itu, apabila kita lepas gas itu, si remnya ini akan jadi teknologi mekanik, maksudnya untuk regeneratif braking, atau dia akan ngecas ke baterai. Kalau kita ngerem, kalau kita one pedal itu kita lepas gas, dia akan regeneratif atau ngecas ke baterai, sama kayak mobil listrik pada umumnya ya. Nah, tapi kalau untuk fitur D gitu enggak gitu. Kalau D atau B, di sini kan bisa ada D sama B tuh. Kalau D itu full kayak tenaganya benar-benar full, kayak 2000 cc, karena kan horsepowernya motor listrik 129 ini, dan instan. Beda dengan mobil combustion. Kalau mobil combustion kan dia ngikutin RPM. Kalau ini kan mau dari RPM berapapun kan
tenaganya udah full itu, nggak ada habisnya itu, karena maticnya atau boleh dibilang roda giginya tuh satu tapi panjang gitu loh. Kalau untuk yang matic pada umumnya kan dia kan ngikutin RPM gitu. Nah kalau D itu teknologinya full. Kalau untuk yang B itu kayak untuk braking atau engine brake. Kalau kita di turunan pakai B tuh dia lebih ke kayak lebih lepas gasnya itu dia juga ngecas, tapi nggak one pedal. Kalau one pedal tuh hanya di teknologi di fitur smart atau eco. Kalau B itu nggak berhenti sendiri gitu guys. Itu ada perbedaannya ya. Itu makanya di Nissan Kick tuh emblemnya ditulisin belakangnya tuh e-power itu. Fiturnya banyak banget ini. Ada sasis control tentunya sama kayak di X-Trail ya gitu. Ada active traction control gitu. Terus ada emergency braking itu apabila kita kecepatan di atas 20, kita lagi mainan HP atau apa gitu ya. Kalau depannya ada mobil atau benda itu pasti dia akan di sini itu ada warning guys, warning sendiri bunyi titit itu, atau kalau udah deket banget makin kenceng itu ada segitiga di sini warnanya kalau nggak salah kuning deh. Nah nanti kalau udah deket banget atau 30 cm kita nggak ngerem juga, mobil ini akan sistem ECU-nya akan mengambil alih, dia akan ngerem sendiri secara otomatis. Itu emergency braking, beda dengan one pedal. Tuh kecepatan 20 ke atas yang jelas, mau kecepatan berapapun bisa, cuman kalau saking tingginya kecepatan kan nggak mungkin, karena kan kalau namanya kita kecepatan tinggi kan pasti lagi fokus nyetir. Di sini juga ada lampu, di sini ada lampu namanya blind spot. Kalau blind spotnya Nissan Kick tuh ada di dalam lampunya. Kalau biasanya kan blind spot pada umumnya kan lampunya ada di spion ya gitu. Nah ini ada di tiang atau di dekat pintu ini. Nah ini bakal menyala ini. Ada namanya fitur kamera 360 round view monitor with MOD atau moving object detection. Apa itu moving object detection? Apabila kita sedang keadaan parkir, kita nggak tahu ada benda bergerak, biasanya nggak kelihatan di spion. Nah di sini itu di layar ini dia akan mengeluarkan garis kuning sambil bunyi tit gitu. Di sini juga akan nyala. Berarti sebelah kanan atau sebelah kiri tergantung, di sini tergantung mana yang bendanya bergerak, atau akan ada tanda kuning dari sebelah kiri atau kanan. Kalau kiri berarti ada benda bergerak di sebelah kiri. Kalau kita nggak lihat, nah itu lebih aman. Moving object detection biasanya kan mobil-mobil pada umumnya kan hanya round view monitor, nggak ada MOD-nya. Kalau ini round view monitor with MOD itu. Nah banyak orang-orang yang menyebut apakah ada adaptive cruise control itu. Nissan Kick sudah pasti ada, karena fitur Nissan Kick ini kalau boleh dibilang fitur bawaan dari Nissan X-Trail yang NIK 2020 kemarin, 2020 atau 21 gitu. Kalau yang lain kan ada bilang TSS, Honda Sensing atau apa. Kalau di Nissan tuh udah ada, itu udah lama dari sejak X-Trail. Namanya di Nissan tuh sebutannya ICC, Intelligent Cruise Control. Kita ngikutin mobil depan gitu. Itu beda dengan one pedal. Kalau ini ngikutin mobil depan dengan di sini ada tandanya nanti guys. Gitu. Nanti saya praktekin. Nah di sini itu tandanya, kalau warnanya hijau ngunci gitu. Kecepatan kalau nggak salah di atas 20 deh gitu. Udah lengkap banget gitu. Terus untuk pajaknya berapa ya? Kalau pajaknya itu sekitar hampir 5 juta sih, karena jatuhnya apa, mobil ini kan hybrid. Berarti nggak bebas ganjil genap dong? Enggak dong, karena kan nggak full elektrik
atau nggak full charging. Kalau yang itu kan full charging, nggak ada 2 mesin. Kalau ini kan 2 mesin gitu. Nah, ada yang bilang ya sama aja dong. Ya kan tergantung pilihan masing-masing. Ada customer yang belum mampu beli di angka 700, di kita kan ada Nissan Leaf tuh 700 sama kayak Ioniq. Nah ada yang nggak apa-apa, yang penting saya merasakan mobil listrik, yang penting harganya murah, nggak apa-apa pajak mahal. Nah ya di Nissan Kick. Atau ada yang mobilnya rumahnya di pedesaan, kan susah tuh Cak buat ngecas, atau malas ngecas nanti, atau malas harus ngecas berapa jam ya, kita pakainya Nissan Kick. Tapi kalau orangnya mau ribet buat masang stasiun charger home, atau buat nanti setiap di perjalanan ngecas, ya boleh beli Nissan Leaf gitu. Tapi kalau yang males ribet ya pakainya Nissan Kick. Jadi 2 pilihan itu. Seperti itu guys. Sama kayak mobil listrik pada umumnya, cuman bedanya ya ini kalau lagi itu mesinnya bakalan nyala gitu. Ini tuh kalau ngecasnya itu juga bisa, di sini bisa ngecas, lengkap banget nih. Diskonnya juga lagi besar, ada nih 2000. Ini masih model year 2021 karena model year 2022 akan keluar, tapi belum tahu kapan gitu. Nggak beda jauh sih, perbedaannya sih nggak terlalu signifikan, dari tampilan masih sama gitu. Dan untuk fitur ini banyak banget ya, ada apa namanya, hill start assist, apabila ditanjakan nanti berhenti selama 3 detik biar nggak mundur, dan dibantu dengan auto hold. Auto hold itu tandanya seperti ini nih guys, auto holdnya aktif. Dengan catatan kita harus pakai seatbelt ya, sabuk pengaman. Nah, pencetnya di sini nih, ini auto hold. Apa gunanya auto hold? Auto hold itu kalau kita di lampu merah itu nggak perlu nginjak rem terus, atau nggak perlu gunain handbrake. Nah kalau kita di lampu merah, kita masih masuk gigi D, tinggal injak rem aja, nanti tanda A-nya itu berubah jadi hijau. Nah itu tandanya itu udah ngerem, nahan, kita lepas rem nggak masalah gitu. Kalau sudah lampu lalu lintasnya hijau, kita tinggal injek gas saja, nanti auto hold-nya itu akan rilis sendiri. Itu lengkap banget depotnya nih. Udah ada auto hold, ada start assist, ada one pedal, ada emergency braking, ada namanya tuh blind spot warning, dan ada moving object detection. Kalau lagi di apa gang sempit, kita aktifin aja kameranya, nanti dia akan kelihatan dari 360 jadi aman gitu loh. Jadi tanpa takut terempet ya gitu. Terus apa lagi ya? Untuk head unit masih bawaan sih, bawaan aja udah bagus kok. Nanti saya tunjukin untuk kamera moving object detection biar kalian paham. Nah, biasanya kan ada yang fitur 360 tok tuh, 360 doang, dan ini 360 plus MOD moving object detection. Kalian ada tahu. Nah ini saya akan aktifin EV. EV itu hanya baterai aja. Nah ini EV, udah mesinnya mati. Bisa dari sini guys, bisa kita atur manual atau mau ngikutin electronic control unit. Kalau di dalam kota ini bisa irit banget, tapi kalau boleh dibilang kalau di luar kota, boleh bilang kalau kita larinya kencang terus bakalan boros sih, karena mesinnya akan sering nyala. Tapi kalau kita bawanya santai, irit gitu. Karena waktu itu saya lihat di kontennya siapa itu di YouTube, itu dari Jakarta sampai Suramadu full tangki itu dia mungkin bawanya dengan santai. Baru habis atau isi lagi tuh di jembatan Suramadu gitu. Ya bisa, kalau dalam kota 125 bisa. Tapi
Tapi kalau kita bawanya kebut-kebutan ya tetap aja akan boros karena mesin combustionnya akan sering nyala. Oh, ada min plusnya guys. Ya kalian yang pengen ngerasain mobil listrik yang nggak mau mahal ya pakai Nissan Kick. Tapi kalau kalian pengen full charger ya belinya Nissan Leaf gitu. Cuman bedanya sekitar 700, harganya 700 sekian. Ini 4-3 bulan udah dapat untuk yang di 2021. Dan kalau untuk full charger kalian harus pasang lagi station charger di rumah. Itu dapat chargernya nanti yang standar yang 13 jam sampai full. Tapi kalau mau ngecas yang cepat nanti kalian ke PLN atau ke hotel ya. Ada fast charging mungkin sekitar 2 jam kali, 2 jam atau berapa jam, 1 jam itu. Seperti itu guys. Nah ini akan saya coba tunjukkan moving object detection namanya. Ini berubah kan. Nah ini moving object detection namanya tuh. Nah kan, jadi ada ini namanya moving dari depan. Nah itu ada benda bergerak tuh dari depan, biasanya dari kiri atau kanan gitu. Kalau terlalu dekat biasanya yang sebelah kiri di sini akan ada warna sama bunyi. Nah ini dari depan karena MOD-nya yang aktif kan yang biru kan depan nih. Tapi kalau aku mundurin nanti MOD-nya berubah yang mundur gitu namanya. Nah tuh depan lagi karena MOD-nya ini yang berfungsi yang warna biru MOD-nya. Tapi kalau ke belakang nanti yang biru tuh yang di belakang gitu guys. Nih ini sebelum 20, nah kalau udah di atas 10 mati. Nih aku coba aktifin fitur tabrak, tapi ngeri juga sih. Nggak berani takut tabrak. Seperti itu saudara-saudara. Jadi jangan mending ya, jangan dibanding-bandingin ini itu karena ini kan beli teknologi yang pengen ngerasain mobil listrik. Kalau mobil konvensional beda lagi dengan harga yang sama gitu loh. Itu. Oke guys, semoga kalian paham atau bisa saling belajar. Saya juga masih belajar. Semoga bisa paham ya, karena namanya hybrid itu regulasi pemerintah. Kalau ada 2 mesin dalam mobil atau motor yaitu pasti namanya hybrid itu. Jadi kalau di banyak Nissan Kick apa sih ya hybrid regulasi pemerintah. Tapi kalau tagline-nya di belakang emblemnya itu e-power atau mungkin powernya pakai elektronik. Ini jangan salah guys, kekuatannya itu horsepower-nya dari motor listrik itu sama kayak 2000 cc loh, karena 129 horsepower dengan tanpa jeda ya. Untuk torsinya 250. Jadi yang kalian khawatirkan biasanya lah kalau ditanjakan gimana mobil listrik. Tenang, pabrikan udah ngatur sedemikian rupa bahwa mobil listrik itu ditanjakan kuat, apalagi kekuatannya tuh dari RPM rendah. Kalau baterainya gimana? Baterainya sama kayak mobil hybrid umumnya, sekitar 5 tahun gitu. 5 tahun sampai 6 tahun, 7 tahun tergantung lah, nggak mungkin langsung habis. Biasanya mungkin ada indikator yang menurun gitu. Nanti di kaca sini akan ada info kalau mobil hybrid atau baterai yang nggak digunakan itu minimal sebulan, kalau nggak salah sebulan tuh 2 bulan tuh, itu kita minimal harus ngecas baterai full, dinyalain atau di jalan sekitar 30 menit. Itu biar menjaga kesehatan baterai. Itu ada loh, ada itunya, nanti ada aturannya gitu. Memang ini sih nggak ada ban cadangan sih kalau di samping RFT banyak itu. Jadi udah dilengkapi sama pompa elektrik dan cairan gitu. Oke guys,